Untuk Kabupaten Wonogiri di tahun ini, alhamdulillah satu-satunya kabupaten yang berhasil sinkron Dapodik 100% untuk semua Wah. jenjang. Ini dari segi kuantitas. Dari Mm-mm. segi kualitas, Wonogiri di tahun ini rapor Dapodiknya Mm-mm. kita ya nomor 2 se-Jawa Nomor Tengah. 2. Halo Sobat Pendidikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di RTL, Ruang Tanpa Lobi, ruangnya BBPMP Provinsi Jawa Tengah yang ngobrolin segala hal yang berkenaan dengan pendidikan. Dapodik merupakan sumber data utama pendidikan di Indonesia. Pemerintah pusat dapat melihat kualitas layanan pendidikan melalui data yang ada dari aplikasi Dapodik. Di RTL kali ini kita akan menghadirkan narasumber Bapak Didik SAK selaku operator Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri dengan tema vaksin Pokari, validasi dan sinkronisasi Dapodik Kabupaten Wonogiri. Nah, seperti apa sih validasi dan sinkronisasi Dapodik di Kabupaten Wonogiri? Mari kita simak obrolan narasumber kita dengan Bapak Uyi Suyanto MPD langsung dari Wonogiri. Yuk! Baik, terima kasih. Jumpa lagi kita di acara RTL, Ruang Tanpa Lobi. Kali ini sudah hadir di hadapan saya, Mas Didi. Namun sebelum saya lebih jauh memperkenalkan tentang figur yang saat ini berada di hadapan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Uyi Suyanto dari Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini sebagai Co-Kapten Belajar ID Kabupaten Wonogiri. Nah, kali ini Mas Didi kita akan ngobrol-ngobrol santai di salah satu tempat destinasi wisata, destinasi kuliner di Kabupaten Wonogiri. Nah, kalau terkait dengan tempat ini mungkin Mas Didi lebih paham ya, karena setiap hari jalurnya sini. Kita Iya. berada di mana ini Mas Didi? Ini kita di Nila Kencana, Nila Pantai Gading Kencana, Purba. Pantai Gading Purba. Iya. Yang ini langsung bersentuhan langsung dengan Waduk Waduk Gajah Mungkur. Gajah Mungkur Iya. Wonogiri yang konon Terbesar se-Asia Tenggara. terbesar di Asia Tenggara. Iya. Oke, dalam Iya. kesempatan kali ini saya dan Mas Didik nanti akan ngobrol terkait dengan acara RTL tadi yang kita mengambil tema itu vaksin Pokari, Mas Didik. Vaksin Pokari itu adalah validasi sinkronisasi data pokok pendidik Kabupaten Wonogiri. Meskipun Iya. namanya dalam tanda kutip ada Wonogiri, Iya. tetapi ini ruang lingkupnya lebih luas Mas Didik ya. Jadi nanti teman-teman di seluruh antero Indonesia yang melihat tayangan ini nanti bisa mengamati, bisa memodifikasi dan juga mungkin nanti bisa diaplikasikan di lingkungan tempat kerjanya ataupun di kabupaten setempat. Baik. Oke, terima kasih Mas Didi. Sebelum saya lanjutkan untuk nantinya menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan, yang itu inisiatif dari saya dan juga rekan-rekan yang lain yang ingin tahu terkait dengan progres Dapodik ini, mungkin Mas Didik bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, monggo, supaya teman-teman yang melihat tayangan ini bisa lebih akrab dengan Mas Didik, monggo. Iya, mungkin untuk teman-teman yang di Wonogiri sudah sangat familiar dengan saya, ada banyak yang akrab. Nama saya Didi. Didi tok, Mas. Iya. Cukup singkat. Iya. Keseharian saya merupakan analis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Oh iya. Yang mana sejak 2017 kemarin kami diberi amanah sebagai operator Dapodik Kabupaten. Oke. Gitu. Iya. Berarti itu tugas tambahan atau tugas pokok Mas sebagai operator kabupaten? Kalau jenengan melihat tugas tambahan. Tugas tambahan. Tugas tambahan. Iya. Oke, iya. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah sama-sama mengenal beliau adalah Mas Didi. Ini merupakan salah satu-satunya ya Mas. Tidak hanya salah satu-satunya operator Dapodik di Kabupaten Wonogiri semenjak tahun 2017. Oke, sudah cukup lama. Berarti saat ini kita berada di tahun 2002, itu artinya sudah 5 tahun ya Mas ya? Kurang lebih 5 tahun. Sudah 5 tahun Mas Didi ini berkecimpung ya, bergelut dengan Dapodik. Bisa diceritakan Mas, selama kurun waktu 5 tahun, pripun panjenengan melihat tentang aktivasi ataupun aktivitas Dapodik di Kabupaten Wonogiri, pripun ya?
Ini selama ini ya, sampai saat ini Iya, di sampai saat ini. Wonogiri posisi jumlah satuan pendidikannya ada 1838. 1838 sekolah di Kabupaten Wonogiri. Iya. Dari jenjang Itu SD-nya ada 774 sekolah Iya. negeri swasta, SMP-nya ada 114, PAUD-nya yang meliputi ada TK, KB, SPS, Iya. TPA itu ada 935. 935. Ada 14 PKBM dan Iya. 1 SKB. Luar biasa, ini datanya sudah ngotak hafal di luar kepala ini Mas Iya, Didi, karena iya. setiap hari digula wentah itu ya Mas Iya, Didi. iya. Oke. Dan- Kemudian dilanjutkan Oke. dulu. Dan alhamdulillah di tahun 2022 ini semua satuan pendidikan di Wonogiri sudah berhasil melakukan aktivasi. Dalam hal ini bisa iya. dikatakan satuan pendidikannya masih aktif dalam melakukan pendataan di Iya. Dapodik. Oke. Gitu. 100% sudah melakukan aktivasi semua Mas Didi. Sudah. Berarti lembaga-lembaga tersebut benar-benar formal gitu Iya, ya Mas benar-benar, Didi. iya. Terdaftar di kementerian melalui Dapodik. Iya. Oke, gitu. oke. Ya, terima kasih. Tadi Mas Didi menyampaikan itu jenjangnya banyak banget ya, Iya. mulai dari TK, PAUD, terus apa PKBM tadi sampai Iya. jenjang SMP ataupun Dikdas. Iya. Nah, ketika lembaganya sekian banyak, kira-kira adakah perbedaan yang signifikan dari setiap jenjang yang ada itu Mas Didi? Untuk pengerjaannya, untuk isiannya sama. Karena Sama. di Dapodik itu pada dasarnya itu kan memuat 4 entitas data ya. 4 entitas data. Yang pertama adalah data satuan pendidikan yang meliputi lokasi, tanah, bangunan, ruang, dan alat. Terus ada entitas yang kedua adalah kaitannya dengan PTK, ada guru, tenaga kependidikan yang di situ menyebutkan ada identitas dan pendidikannya. Terus ada entitas peserta didik yang menyebutkan identitas peserta didik tersebut, alamatnya, orang tua, sampai pada prestasinya. Terus yang terakhir adalah entitas substansi pendidikan. Yang itu ada rombel, ada kurikulumnya, ada pembelajarannya, dan lain-lain. Nah, untuk masalah perbedaannya sebenarnya pada dasarnya sama. Karena platform ini dibuat oleh Kemendikbud yang untuk semua satuan pendidikan, yang tujuannya untuk mendata keempat entitas itu. Namun ada sedikit perbedaan ketika ngomong-ngomong masalah PKBM. Karena PKBM ini kan mewadai untuk pendidikan kesetaraan atau pendidikan non formal, di mana ada satuan pendidikan atau PKBM yang bisa menyelenggarakan lebih dari satu layanan. Kalau PKBM itu selain memberikan layanan untuk kejar paket atau pendidikan kesetaraan, juga bisa melayani untuk PAUD. Jadi gitu. Kalau TK itu kan pendidikan usia dini yang jenjang yang tingkatnya formal. Kalau PAUD kan yang non formal. Dalam hal ini bisa KB, bisa SPS, bisa TPA. Kalau TPA itu kan tempat penitipan anak. Kalau SPS kan satuan PAUD sejenis. Seperti itu. Iya, berarti itu ada sedikit perbedaan walaupun tidak begitu signifikan ya Mas Didi. Oke. Kemudian dari sekian jenjang tadi progresnya Mas di dalam menginput data, di dalam melakukan sinkronisasi itu kira-kira menurut pengamatan panjenengan itu yang paling satset itu biasanya dari jenjang mana Mas Didi? Gini ya, untuk yang paling cepat sampai saat ini selama saya menangani paling cepat jenjang SMP. Paling cepat jenjang SMP dengan jumlah 114 sekolah tadi. Iya. Apakah itu karena mungkin jumlahnya yang sedikit atau gimana menurut pengamatan panjenengan? Sebenarnya tidak juga. Mungkin yang dikatakan paling cepat karena di satuan pendidikan SMP itu ada petugas khusus yang menangani Dapodik. Oh, ada operator ada gitu operator. Jadi meskipun di satuan pendidikan lain itu juga ada operatornya, tetapi kadangkala mungkin teman-teman operator itu lebih sering nyandang gelar hangabeing gitu. Macam-macam. Ada yang jadi bendahara, ada yang jadi yang jelas double guru kelas juga. Kalau jenjang SD ya inventaris aset dan lain-lain. Tapi untuk jenjang SMP mungkin karena personal tenaga administrasinya juga memang ada, karena didukung fasilitas juga. Terus selanjutnya mungkin yang sangat membantu itu ketika data dari SMP peserta didik itu bisa mengambil dari jenjang sebelumnya. Nah, karena untuk jenjang sebelumnya adalah jenjang pendidikan formal, jenjang SD. Jadi
bisa dikatakan 99% data dari SD itu sudah valid. Tinggal tarik data, tinggal tarik gitu data ya, Mas, aja. ya. Gitu. Beda dengan Iya. untuk satuan pendidikan SD yang ambil dari jenjang pendidikan non formalnya, mungkin datanya meskipun sudah valid tetapi belum ada yang belum lengkap. Dan kadang harus ngentri secara manual lagi seperti gitu ya. itu. Ya. Oke. Berarti satu kemudian untuk teman-teman operator di SMP ya. Tepuk tangan ini untuk SMP karena lebih satu menurut pengamatan dari Mas Didi. Oke, untuk selanjutnya Mas Didi. Dari 2017 tadi yang kalau kita hitung itu sudah kurang lebih 5 tahun Mas Didi. Menurut pengamatan panjenengan ini progres ataupun capaian terbaik lah, best practice panjenengan kaitannya dengan Dapodik ini apa? Bisa diceritakan supaya nanti juga bisa memotivasi teman-teman operator dari kabupaten yang lain, barangkali bisa diceritakan Mas Didi. Kalau ngomong-ngomong masalah capaian saya, sebenarnya ini bukan capaian saya. Capaian bersama dengan operator bersama gitu ya. Ini lebih ke capaian dari teman-teman operator semua. Untuk Kabupaten Wonogiri di tahun ini, alhamdulillah satu-satunya kabupaten yang berhasil sinkron Dapodik 100% untuk semua jenjang pendidikan. Tepuk tangan untuk Mas Didi dan timnya dari operator seluruh jenjang di Kabupaten Wonogiri. Ini dari segi kuantitas. Dari segi kualitas, Wonogiri di tahun ini rapor Dapodiknya kita ya nomor 2 se-Jawa Tengah. Kita di bawah Kabupaten Kebumen ya kalau nggak salah. Capaian kita ada 98,97. Oke, hampir 100% juga nih ya Mas Didi, kurang 2 digit. Ya, ini tidak lepas dari kerja keras dan kerja semangat dari teman-teman yang tidak kenal lelah, tidak kenal waktu untuk memvalidkan datanya. Iya. Jadi ada 2 hal Mas. Kalau tadi saya garis bawahi, kalau sinkronisasinya 100% dan nomor 1. Kemudian kalau validasi datanya ya, keakuratan data keakuratan datanya itu mencapai 98,97% dan ini nomor 2 se-Jawa Tengah. Dan ini tadi berarti hasil kolaborasi jenengan dan teman-teman operator. Kalau boleh tahu Mas Didi, mungkin teman-teman yang lain yang melihat tayangan ini pun juga penasaran, kira-kira gimana ya triknya atau tipsnya, bagaimana kok bisa ya satu kabupaten itu bisa sinkron dalam waktu yang cepat, padahal sinkron itu juga mungkin membutuhkan waktu, harus update juga, harus ngantri kembali, terus sinkron, dan kadang itu juga mental-mental ya istilahnya itu. Terus datanya kok bisa sedemikian validnya, itu tipsnya bagaimana ini Mas Didi, bisa diceritakan? Sebenarnya tidak ada trik khusus ya bagi kami. Dari kami hanya berusaha semaksimal mungkin, kalau melayani nanti bahasanya pilihan katanya kurang tepat ya, tapi semaksimal mungkin bisa berkomunikasi dengan teman-teman operator sekolah. Kami ketika ada teman-teman operator sekolah itu yang terkendala, kami dengan senang hati menerima kehadiran mereka di kantor. Walaupun itu di luar jam kerja? Di luar jam kerja. Kami bisa ditemui di mana saja, dan itu tidak harus di kantor sebenarnya. Kita ketemu di jalan, kita ketemu di mana, kita sambil ngobrol santai, bahkan di atau di mana, dengan senang hati kami mau melayani. Yang kedua, ketika teman-teman itu jaraknya lumayan jauh, kan Wonogiri kan tersebar di 25 kecamatan ya. Jaraknya agak jauh, ketika tidak ke kantor itu kami melayani menggunakan platform dari BPMP. Itu ada lampu sentir, atau biasa dikenal kalau dulu saat launching pertama itu menggunakan ULT. Kami membuka layanan dari situ. Jadi kami memfokuskan di situ. Terus mungkin ada komplain dari teman-teman, kenapa tidak melayani via WA? Kalau via WA itu ketika ada chat yang belum terbalas, itu akan tertindih dengan chat yang lain. Tapi ketika menggunakan layanan lampu sentir atau ULT, itu chat yang belum terbalas akan tetap tampil di situ, dan itu akan tampil urut berdasarkan antriannya. Ketika mengajukan pertanyaan pertama, dia akan tampil paling atas. Jadi itu tidak mungkin terlewat oleh kami. Terus lagi untuk teman-teman yang terkendala dalam pengerjaannya, kami memfasilitasi menggunakan salah satu platform remote ya. Kalau nanti tak sebutkan nanti ya, pokoknya itu. Jadi kami bisa membantu menggunakan remote. Terus untuk teman-teman yang terkendala perangkatnya bermasalah, laptopnya tidak support atau apa, kami kebetulan di kantor ada inventaris
laptop yang jarang digunakan, teman-teman bisa memakai itu saat mengejar deadline cut off itu. Kemarin di tahun ini ada 4 atau berapa satuan pendidikan yang menggunakan alat perangkat di tempat kami untuk mengerjakan dapodik. Seperti itu. Gitu. Ada apresiasi Mas mungkin bagi yang sinkronisasinya lebih awal atau datanya 100% itu? Tanpa itu pun sudah bagus. Iya. Kebetulan kemarin ada yang nilai rapornya 100 ya. Nilai rapornya 100 SMP itu ada 9. Terus SD ada 46. Terus jenjang PAUD itu ada 19. Seperti itu yang validitasnya 100. Validitasnya 100. Dan yang kedepannya yang belum 100 itu bisa mengejar juga ya Mas Didi ya. Karena kemarin kita juga menggelar acara itu ya Mas untuk mengejar supaya nanti bisa 100%. Oke. Ya, demikian tadi ya untuk tips dan juga triknya, pengalaman yang cukup berharga yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Didi bagaimana Wonogiri bisa menempati posisi peringkat 1 terkait dengan sinkronisasi dan juga peringkat 2 terkait dengan validasinya. Sebelum saya tutup Mas Didi, ada yang perlu digarisbawahi atau disampaikan monggo kepada pemirsa yang melihat tayangan ini monggo. Kalau yang perlu digarisbawahi tidak sebenarnya. Kami hanya memberikan semangat kepada teman-teman bahwa mungkin yang namanya lelah itu ada juga ya. Pasti manusiawi. Tapi ada satu kata-kata yang selalu saya ingat. Itu kata-kata dari orang bijak. Ketika badan mulai merasa lelah, ingat masih ada impian yang belum diwujudkan dan masih ada angan yang belum kesampaian. Oke, super sekali ini dari Mas Didi, satu bukan kata ya, tapi kalimat yang memberikan motivasi kepada diri kita ketika kita mungkin merasa lelah, masih merasa capek, ingat akan impian yang belum terwujud tadi. Oke, iya. Ada yang ditambahkan lagi Mas Didi? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang sudah menyaksikan tayangan RTL Ruang Tanpa Lobby ya. Kita lobbynya di sini ya saat ini sudah beberapa hal yang tadi kita obrolkan ya Mas Didi. Kami berharap tentunya apa yang menjadi obrolan kita tadi memberikan manfaat, memberikan makna bagi rekan-rekan yang lainnya. Pengalaman berharga dari Mas Didi yang tadi sudah disampaikan, yang saat ini di Wonogiri itu ada kurang lebih sekitar 1.838 lembaga yang ternyata alhamdulillah tuntas 100%. Tipsnya bagaimana tadi juga sudah disampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan yang lain pun juga bisa mengadopsi untuk diterapkan di pangkalannya masing-masing. Terima kasih, demikian dari kami berdua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lainnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pendidikan, demikian tadi RTL episode kali ini. Apabila sobat pendidikan masih ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini atau bisa langsung datang ke ULT kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.